kalau boleh tahu? Sampai sekarang baru 3 kali. Baru 3 kali Iya. petikan ya. Dan kalau boleh tahu ini ya, untuk satu kali untuk panen pertama itu dapat berapa kilo Kak kira-kira? Dapat yang pertama bentangan dapat 7 waring. 7 waring itu berarti kalau boleh tahu 7 yang karung 7 karung oren ya, itu ya. iya. Kalau untuk satu waringnya itu biasanya kisaran berapa kilo sih? Kisaran paling 40 kilo. 40 kilo berarti panenan pertama kurang lebih 280-an kilo ya, Iya, ya. iya. Kalau untuk panen kedua kemana dapat berapa? Panen kedua 31 kalau saya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah, teman-teman gimana kira-kira nih harga timun saat ini? Nah, berhubung mungkin harga timun juga agak mulai manas nih ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kebetulan saya sedang berada di lahan timun milik salah seorang petani yang saat ini juga untuk cuaca di daerah sini cukup ekstrim teman-teman. Akan tetapi untuk pertumbuhan dan juga baik itu serangan hama dan juga kendala-kendala lain kendala-kendala yang dihadapi sangat bisa diminimalisir teman-teman. Dan alhamdulillah untuk saat ini juga sudah mengalami beberapa kali petikan yang sekali petikan itu mungkin sudah kira-kira sudah mendapatkan sekitar 280 kilo teman-teman. Dan untuk harga saat ini ya bisa diketahui lah ya. Nah, penasaran kan kira-kira bagaimana perawatan tanaman timun yang beliau lakukan di cuaca ekstrim sampai menghasilkan panen yang melimpah ini? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya timun teman-teman. Nah, berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, maka bisa perkenalan diri dulu. Selamat siang, saya perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Kalau boleh tahu untuk alamat di sini di mana ini? Desa Cidugalen, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya ya. Nah, jadi teman-teman kali ini alhamdulillah kita berkesempatan silaturahmi ke lahan milik Mas Aziz ya, khususnya di daerah Tasikmalaya. Dan kalau saat ini dengan budidaya timun teman-teman. Dan mungkin untuk awalan ini Mas Aziz, kalau untuk di sini itu kalau saya lihat hamparan timunnya cukup luas ya ini. Iya. Kalau untuk keluasan lahan mungkin ini Kiraan 400 bata. kalau kaitannya dengan lahan yang digunakan ini kemarin lahan bekas kah atau lahan baru Pak? Lahan bekas ini dibarukan lagi. Berarti sebelumnya ada tanaman kah atau bagaimana? Ini bekas tanaman pepaya. Oh, jadi dibarukan lagi. bekas tanaman pepaya kemudian istilahnya diolah dan dibuat bedengan kemudian baru ditanami timun ini ya. Iya. Kalau untuk varietas yang digunakan saat ini apa timunnya ini? Timun ini kalau nggak salah 3 jenis. 3 jenis ya? Iya. Apa aja kalau boleh tahu? Semi, Wulandari, bandana. kalau nggak Bandana. salah. Jadi di lahan milik Aziz ini ada tiga varietas timun ya. Ada semi dan juga ada Wulandari dan yang satunya tadi Bandana. bandana ya. Iya. Untuk populasi ya kira-kira ada berapa pohon sih ya untuk timunnya ini di lahan milik Aziz ini? Kalau nggak salah 15.000 pohon. 15.000 pohon timun ya. Jadi cukup luas banget dan cukup banyak banget ya teman-teman. Dan kalau untuk saat ini udah usia berapa timunnya ini? 40 hari lebih lah. 40 hari lebih dan udah berarti juga udah memasuki masa panen juga ya. Iya. Dan ini merupakan timun baby ya kalau untuk jenisnya baby. ya. Kalau kaitannya dengan ini ya untuk olah lahan kemarin yang dilakukan apa aja sih kira-kira untuk olah lahan ini? Mungkin di pupuk dasarnya itu apa ada nggak sih? Kohek ayam doang. Berarti di pupuk dasar hanya menggunakan kohe ayam. Iya. Dan kalau untuk pupuk kimianya yang di dasar ada nggak? Enggak ada. Oh, tanpa penggunaan pupuk kimia di awalan di dasar gitu ya? Enggak ditabur. Oh, nggak ditabur. Dan kalau untuk jarak tanam di tanaman timun sendiri berapa ini? Ini 40, jarak 40. Untuk luasan bedan berapa sih ini kira-kira? 1 meter ya. Oh, dan kalau saya lihat ini untuk di tanaman timunnya ya. Tadi ada yang kalau saya lihat itu di lubang tanam itu ada yang isi 1 dan isi 2 ya. Iya, Nah, itu mungkin emang dibuat seperti itu atau bagaimana sih ya? Ya dibuat seperti itu kalau biar enggak boros benih. Oh, jadi ada metode ya
itu selang-seling ya, ya Iya, berarti. silang. Yang silang ya, yang satu bedengan itu diisi satu, yang satunya lagi isi dua. Dua, Itu ya. tujuannya untuk apa itu namanya mengefisien benih ya, untuk Iya, iya. istilahnya irit benih Iya, gitu ya, ya. mengirit. Terus kalau untuk di perawatan mungkin, nah kalau untuk perawatan itu mungkin di awal sebelum tanam itu ada perlakuan nggak di tanah itu, di bedengan itu? Ada sih, cuman kasih 1 sendok pupuk kimia Itu pas mungkin sebelum tanam atau pas sudah tanam? sebelum tanam. Sebelum tanam di lubang tanamnya itu atau di tengah? Di lubang tanam ini Oh, di lubang tanam timun itu sebelum tanam berarti malah kasih dikasih dulu pupuk apa itu kalau boleh tahu? Poska, Ponska, iya, Vertipos, kasih L. ACL itu ditabur sebelum tanam ya. Iya. Satu lubang tanam itu satu sendok itu. 1 sendok makan. Berarti 1 sendok itu campuran antara 3 itu tadi Vertipos sama Ponska itu ya, ya. Iya. Terus kalau untuk perlakuan lain mungkin kalau pengecoran biasanya pakai apa? Pakai Power Soil sama Ultradap. Oh, berarti ini untuk sebelum tanam atau sudah tanam itu? Yang Power Soil sudah tanam. Sesudah tanam ya? 2 minggu. 2 minggu sesudah tanam itu dikocor Power Soil ya, ya. Iya. Dan kalau boleh tahu mungkin dari penggunaan Power Soil itu kira-kira yang Aziz rasakan bagaimana sih? Tumbuhan bagus pakai Power Soil, lebih hijau, lebih cepat lah pertumbuhan. Pertumbuhannya Iya. lebih membantu di pertumbuhannya lebih Iya. cepat gitu ya. Dan itu kalau untuk aplikasi Power Soil itu berapa hari sekali ya intervalnya? Paling 2 minggu sekali, seminggu sekali ya. Seminggu sekali ya berarti. Itu dengan dosis berapa kalau boleh tahu? Sekali aplikasi Power Soil itu? 3 sendok, 3 sendok. ya 20 liter air. Dan kalau mungkin untuk di perawatan, kalau untuk perawatan timun sendiri mungkin adakah pupuk susulan mungkin? Ya cuman itu aja, cuman kocor doang. Kocornya juga pakai Power Soil itu tadi? Atau ada Tambahannya paling MPK 16 itu sampai usia kurang lebih 40 HST itu berapa kali pengocoran sih ya? sampai paling 5. 5 kali kocoran ya? Iya. Terus kalau untuk perawatan dari hama mungkin ya? Kalau di timun sendiri saat ini hama yang dihadapi apa sih ya? Hama untuk di timun paling cecantal sama ulat. Cecantal itu mungkin kayak serangga atau kayak kutu-kutuan gitu nggak sih ya? Kayak serangga, Mas. Itu menyerangnya di daun? Di daun ya. Jadi membuat daun-daun itu Seperti bolong-bolong gitu. Itu berarti untuk hama di timun sendiri kalau yang dihadapi di lahan ini ada ulat sama cecantal mungkin sejenis kayak kalau itu untuk pengendalian hal tersebut biasanya dengan cara aplikasi apa sih ya? Paling dikasih Bespidor, Emasel buat lalatnya. Oh, jadi untuk aplikasi inseknya ada Bespidor ya tadi Bespidor. ya? Bespidor sama ada Emasel ya untuk Emasel ya. itu rollingan berapa minggu sekali ya kalau di lahan ini ya? Kalau biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Ya. Dan kalau untuk di apa itu namanya jamur mungkin serangan jamur itu kalau di lahan ini bagaimana kemarin? Kalau jamur alhamdulillah belum ada jamur. Padahal ini juga belum ada itu Iya. Padahal mungkin untuk cuacanya kayak kalau saya lihat ini cukup mendung-mendung ekstrim gitu Iya. ya. Itu kalau untuk pengendalian fungisida biasanya yang dimasukkan apa aja sih di lahan ini ya? Fungisida yang dipakai seperti Bion, Bion, terus Blue Jeb, itu terus apa lagi ya? Buat kresek daun itu. Oh, berarti kalau untuk di fungisida ada kayak Bion M juga dan Iya. Blue Jeb tadi ya, ya Blue Jeb ya. Kalau untuk biasanya kan kalau di timun itu hamanya yang apa ya istilahnya penyakit ya ataupun yang biasa menyerang itu kresek itu ya. Iya. Kalau di sini untuk kreseknya gimana? Dari 15.000 populasi ini? Kalau sama kresek ada sih, cuman 1-2. Mungkin itu adakah apa ya cara Aziz untuk biar tidak terserang kresek itu bagaimana sih kira-kira? Pencegahan aja. Iya, pencegahannya itu kira-kira bagaimana sih? Spray. Spray pakai? Pakai apa? Copper weight. Kalau untuk penggunaan cover BPP itu mungkin yang dirasakan Aziz gimana sih? Alhamdulillah kalau pakai power weight lebih bagus. Daun nggak ada lagi yang kresek. Jadi membantu di perlindungan di lapisan daunnya ya, Iya, ya. Dan khususnya di sini juga untuk cuaca akhir-akhir ini juga cukup ekstrim ya. Jadi bisa membantu lah untuk melindungi ataupun melapisi si daunnya si timun tadi ya. Iya. Kalau untuk nutrisi mungkin, kalau untuk nutrisi yang ditambahkan di tanaman timun sendiri apa sih biasanya? Ada nggak sih? Nutrisi Remino, kalau ya MKP buat
buah paling gitu. Oh berarti kalau untuk nutrisi ada penambahan premino ya, asam amino premino ya itu, dan kalau di pembuahan ada MKP juga ya. Mungkin kalau di yang premino, untuk aplikasi premino itu dilakukan pas umur berapa sih ya? Umur 30 hari. 30 hari. Iya. Kalau yang dirasakan dengan penggunaan premino itu gimana sih ya kira-kira? Premino bagus kalau buat pertumbuhan merangsang daun. Berarti daunnya bisa hijau. Dan Iya. kalau teman-teman lihat mungkin untuk pertumbuhannya sangat bisa apa ya istilahnya hijaunya itu hijau segar ya ya. Dan kalau untuk di ini kan mungkin untuk cuaca sini juga cukup ekstrim juga ya ya. Iya. Tapi untuk istilahnya tingkat stres ataupun untuk tingkat pertumbuhan masih tetap bisa normal gitu ya ya. Dan kalau untuk ini untuk ajir ataupun apa lanjaran ya, ini ukuran berapa sih ya? 1,80 meter. 1,80 meter. Dan tadi kan juga aja kalau saya dengar itu sudah mengalami berapa kali petian Kak, kalau boleh tahu? Sampai sekarang baru 3 kali. Baru 3 kali Iya. petian ya. Dan kalau boleh tahu ini ya, untuk satu kali untuk panen pertama itu dapat berapa kilo Kak kira-kira? Dapat yang pertama bentangan dapat 7 waring. 7 waring itu berarti kalau boleh tahu 7 yang karung 7 karung oren ya, itu ya. iya. Kalau untuk satu waringnya itu biasanya kisaran berapa kilo sih? Kisaran paling 40 kilo. 40 kilo berarti panenan pertama kurang lebih 280-an kilo ya, Iya, ya. iya. Kalau untuk panen kedua kemana dapat berapa waring? Panen kedua 31 kalau saya. 31 waring ya. Iya, Terus kalau saat ini kebetulan teman-teman saat ini juga pas kami bersilaturahmi ini ada pas juga panen ya Iya. ini, dan tadi juga saya sempat menghitung itu kalau kurang lebih sudah dapat sekitar 20-an waring ya. Iya, Itu pun baru baru sebelah. lahan baru sebelah, belum sebelahnya lagi ya. Iya. Dan apalagi kalau dengan harga jual saat ini gimana kira-kira? Alhamdulillah kalau sekarang harga stabil 9.000 9.000 ya Iya. kalau khususnya di daerah Tasik. Tasik ya. Nah, jadi kalau untuk sampai saat ini sudah untuk lahan untuk budidaya timun milik AAZ ini sudah mengalami kurang lebih 3 kali petian ya. Iya. Itu yang petian pertama dapat 7 waring, kemudian petian kedua dapat 30-an waring ya. Iya. Terus kemudian di petian 3 ini baru proses ya. Iya. Ini biasanya kalau untuk timun ini kalau untuk perawatan yang maksimal bisa sampai berapa kali petian, Pak? Kalau bagus nyampe 12 kali petian ya? Petikan ya. Wah, ini berarti Kalau baru petian 3. Tiga. Masih ada berapa kurang lebih 10 kali petian Iya, lagi ya. Dan ini juga sebenarnya masih awal-awal ya ini ya. Masih Awal-awal. untuk proses petiknya masih panjang ya. Terus kalau ini ya mungkin untuk menurut Aziz yang saat ini budidaya timun dan tadi sempat menggunakan nutrisi seperti ada Poremino dan juga ada pembenah tanah, asam humat dan juga ada cover WP, itu mungkin yang Aziz rasakan atau mungkin seberapa penting sih ya penggunaan nutrisi dan pembenah tanah di tanaman timun itu, Pak? Lebih penting itu perawatan seperti asam amino, asam humat lebih bagus buat pertumbuhan timun. Oh, berarti aplikasi nutrisi dan juga pembenah tanah itu juga tetap penting dan juga tetap harus dilakukan ya, Iya, di tanaman timun karena bisa membantu di pertumbuhannya juga ya, dan juga membantu di pengolahan apa ya istilahnya di pembenahan tanah ya. Tadi juga untuk pupuk kimianya juga hanya dimasukkan di pupuk susulan juga ya, dan penggunaan pupuk dasar juga untuk kimianya juga tanpa ada penggunaan pupuk kimia di dasar, hanya menggunakan pupuk kotoran kohek ayam ya. Nah mungkin ini ya belum kita akhiri, adakah harapan dari Aziz untuk panenan timun ke depannya itu kira-kira bagaimana sih ya? Tanggapannya Aziz? Harapan ya mudah-mudahan lebih meningkat lagi perkebunannya. Penambahan lahan ya. Nah, jadi Aziz sendiri karena memang sudah merasakan hasil dari panenan si timun tadi ya. Berarti insya Allah harapannya ke depan bisa menambah lahan lagi ya. Dan juga mungkin untuk harganya juga kalau bisa tetap stabil ya untuk harga timun sendiri ya. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Aziz dengan budidaya timun yang cukup apa ya istilahnya, walaupun dengan cuaca ekstrim tapi untuk hasil panennya juga sangat bisa melimpah ya. Semoga yang Aziz sampaikan tadi bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah dan bermanfaat bagi Aziz sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Aziz, dan semoga kami doakan untuk hasil panennya bisa meningkat terus dengan harga yang stabil. Amin. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.